Assalamualaikum warga bumi. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya baru-baru datang dari Gan Eden 2 jam lalu. Lihat di sana malaikat-malaikat pada ngerumpi ceritain tentang Bang Luga. Oh Bang Luga, apa kabar? Ya, baik-baik. Saya dengar-dengar baru-baru ini ke neraka Bang Luga. Bukan ke neraka. Artinya menegaskan lagi bahwa orang-orang yang menolak Yesus ini memang akan dilenyapkan dari kolong langit ini. Mau nolak sebagai apa rupanya Bang? Sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Sebagai Tuhan dalam arti kata pencipta gitu? Ya. Oh, tapi gimana ceritanya Yesus sendiri ciptakan? Tidak ada yang menciptakan Yesus, dia aja firman. Firman itu menjadikan alam semesta. Firman ada dalilnya kok Bang. Firman itu sumber terang. Kita nggak bisa main satu-satu ayat. Kalau memang mau kasih dalil, kasih 5 ayat. Oke. Dalil pertama, akulah Alfa dan Omega. Gimana itu? Justru aku Alfa dan Omega, tidak pernah ada seorang nabi pun berani mengatakan Alfa dan Omega. Musa, Muhammad nggak ada yang pernah ngomong gitu. Dan itu cuma omongan Tuhan di Yesaya. Dan itu pun diucapkan Yesus lagi di Wahyu pasal 1. Berarti itu omongannya Tuhan sendiri. Aku Alfa ini kan artinya awal. Bukan hanya awal artinya. Arti Alfa itu artinya dialah yang dari awal dari segala sesuatu. Berarti sebelum ada alam semesta ini, ya dialah awalnya. Berarti Alfa itu berbicara tentang kondisi yang memang belum ada, seluruh segala-galanya belum ada alam semesta, belum ada bintang, dia udah ada. Akulah Alfa, yang awal dan yang akhir. Artinya di dalam kekekalan pun dia tetap yang akhir. Itulah artinya Yesus ini adalah awal. Oh tidak, ya arti Alfa dan Omega tidak seperti itu. Artinya dari kekal sampai kekal. Tapi dia katakan dirinya bahwa dia awal penciptaan, gimana itu Bang? Ya, kita tidak bisa mengartikan sembarangan kitab suci itu. Arti dari Alfa dan Omega itu sendiri adalah dia sudah ada dari seluruh alam semesta, belum ada, dia udah ada. Akulah awal. Itulah. Ya kan dikatakan di dalam Amsal 8 bahwa itu adalah hikmat dan hikmat itu adalah Yesus. Dia katakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tidak. Ayat itu tidak menunjukkan kepada Yesus, tidak. Karena dikatakan di nubuatan tentang Yesus melalui Melkisedek, ia tidak berawal dan tidak berakhir umurnya. Jadi nubuatan Melkisedek ini sebenarnya untuk Yesus. Jadi ayat nubuatan inilah yang menunjukkan bahwa dia tidak berawal. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan dia. Karena kenapa? Kalau Yesus diciptakan, Bapa sendiri akan hancur secara otomatis. Kok bisa? Ini kan dalilnya kan jelas Bang. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ya kalau misalnya begini, kalau misalnya Yesus itu ciptaan, maka secara mutlak Bapa lebih berkuasa dari Yesus. Tetapi ternyata Bapa nggak sanggup menjadikan langit dan bumi tanpa Yesus. Buktinya mengusir setan pun tidak memakai atas nama Bapa, memakai atas nama Yesus. Itu bukan Yesus itu Bang. Itu bukan Yesus. Itu Bapa sendiri, Tuhan sendiri itu. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus itu ciptaan dia. Dia permulaan ciptaan. Begini. Kalau Yesus itu ciptaan, otomatis Bapa punya kuasa mutlak terhadap Yesus. Betul nggak? Oh iya pasti. Artinya, kalau Bapa, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti ada yang berkuasa atas dirinya kan? Tapi ada tapinya. Tapinya ini. Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku, usirlah setan-setan dalam namaku. Roh Kudus pun turun atas nama Yesus. Artinya begini, bahwa Bapa tidak bisa melakukan apapun tanpa menyebut nama Yesus. Salah itu. Nggak bisa. Coba baca Mazmur 33 nomor 9. Anda menyuruh Bapa mengusir setan, pasti nggak bisa. Nggak bisa. Ya bisa lah. Loh, Yesus sendiri yang berkata setan hanya diusir dalam nama Yesus kok. Itu setelah Yesus datang dan ditolak oleh Bani Israel. Sebagai utusan Tuhan, nyata dia katakan seperti itu, Bang. Dijelaskan lagi. Mazmur 33 nomor 9 coba. Begini, sebab kalau dia berfirman.
maka semuanya jadi. Apa gunanya Bapa berfirman? Apa gunanya Bapa menciptakan langit dan bumi kalau ujung-ujungnya mati di tangan setan? Loh, gimana ceritanya? Yesus belum ada. Setan itu hanya takut sama nama Yesus. Yesus belum ada. Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Yesus belum ada loh. Iya, tetapi faktanya nih sekarang kita ngomong fakta nih. Setan-setan hanya takluk kepada nama Yesus. Coba kau usir setan dalam nama Bapa, nggak akan lari. Kayak mana ceritanya? Sementara setan itu diusir dari Gan Eden, itu Yesus bukan yang usir. Siapa yang usir? Siapa yang usir dari Gan Eden? Si iblis. Kan dalam nama Yesus. Nggak ada di situ. Ngomong ini ngarang bebas. Cara membuktikannya kenapa nama Yesus ditakutin setan? Berarti nama Yesus itu adalah nama yang memang berkuasa di seluruh alam semesta. Makanya setan takut. Mana ada setan takut sama Yesus? Yang ada Yesus dicobai oleh setan. Gimana Bang ini? Coba tunjukkan dalilnya ada setan dicobai Yesus. Nggak ada kan? Yang ada Yesus dicobai. Kita jangan menduga-duga. Bukan menduga. Itu dalil. Matius 4 nomor 4, siapa yang dicobai di situ? Itu dugaan Anda. Bukan. Matius 4 nomor 4 yang tunggu Bang. Yang dicobai di Matius 4 nomor 4, Matius 4 nomor 1 itu siapa? Dicobain itu dalam konteks apa? Itu masih ada penjelasannya. Berarti Anda masih ngomong dugaan. Tapi kalau Yesus bukan dugaan. Ini maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Bukan berarti dibunuh kan? Iya, tapi kan dicobai sama. Dicobai juga bukan berarti dibunuh. Bukan nah berarti itu dia makanya aku bilang. Artinya dia mengalah untuk nanti untuk menunjukkan kepada setan bagaimana cara melawan setan. Bukan berarti karena dicobain terus dia kalah, dia bunuh, dia meninggal, bukan. Yang pasti begitu Bang Luka. Dia ngomongnya. Yesus berkata, usirlah setan-setan dalam namaku. Kita pegang poin ini. Itu nama Allah, dengerin dulu. Nama Bapa, nama Allah tidak bisa ngusir setan. Nah, kalau seandainya Bapa diserang setan, kalau tidak ada nama Yesus, maka Bapa akan hancur. Loh, kok bisa kayak gitu? Seakan-akan Yesus yang ngomong, harusnya Yesus ngomong gini, kalian usirlah setan dalam nama Bapakku. Nah, kalau gitu ada setan melawan Bapa selamat. Tapi kan sabar Bang. Coba Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dulu baca. Silakan. Ayo. Apa yang diterangkan di sana, Bang? Apa tuh? Ya cobalah kita baca. Kisah Rasul berapa? 2 nomor 22. 2 nomor 22. Hai orang Israel, inilah yang kukatakan, ialah Yesus dari Nazaret yang ditentukan Allah, dinyatakan Allah dengan mujizat-mujizat oleh Allah, perantaraan di tengah-tengah seperti yang kamu tahu. Oke, betul. Nah, jadi sebenarnya yang berkuasa di sini mengusir setan siapa? Yesus atau? Iya, maksud saya siapa ya di belakang Yesus yang berkuasa sebenarnya? Begini ya. Karena Bapa menentukan dirinya sendiri, makanya dia memakai nama Yesus itu. Ya, berarti kan yang berkuasa bukan Yesus, tapi Bapa yang ada di belakang dia. Pak, nama Bapa misalnya Yahweh, ya. Kalau seandainya Bapa menentukan Yesus untuk misalnya membuat mujizat, maka mujizat itu harus nama Yahweh, jangan nama Yesus. Ya nggak bisa dong. Loh, yang jadi masalah kan Yesus kan berkata usirlah setan dalam nama Yesus. Berarti iya. Kenapa dia mengatasnamakan Yesus bukan mengatasnamakan nama lain? Karena Yesus itu ada Tuhan di belakangnya yang Maha Kuasa. Dia ada bosnya. Salah besar. Justru begini. Kenapa Bapa memakai nama anaknya untuk mengusir setan? Karena anaknya itu dirinya sendiri. Ya, itu salah lagi, lebih parah lagi tuh. Karena tidak mungkin Tuhan itu memberikan kekuasaan kepada ciptaannya kelewatan. Kalau dia memberikan kuasa, Bang Luga. Gini, kalau Bapa memberikan kuasa kepada ciptaannya dengan berlebihan, maka Bapa akan hancur, akan dikudeta. Kok bisa kayak gitu, Bang? Makanya Yesus itu mengatakan, aku tidak dapat. Enggak, saya tanya, dalam nama Bapa setan bisa diusir nggak? Bisa, buktinya orang-orang dulu
Orang-orang dulu tidak ada nama Yesus mengusir setan. Sekarang Kayak mana? sekarang menurut Yesus, sekarang nggak usah lah zaman dulu kita belum lahir. Sekarang kita ngomong sekarang aja. Sekarang kan masih hidup kita. Kalau kita ngomongin orang udah meninggal kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Sekarang menurut Yesus bisa nggak mengusir setan dalam nama Bapa sekarang? Menurut Yesus Bisa, nggak bisa. Ngaco. bisa. Kenapa tidak? Paulus saja bisa ngusir setan. Dalam namaku, bukan dalam nama Bapa. Jadi dengar dulu Bang Luga, konteksnya dalil itu apa dulu? Itu yang perlu dipahami. Orang-orang Yahudi mengusir setan, tapi tidak mengatasnamakan Yesus. Karena Yesus tidak kemudian diterima sebagai Mesias. Nah, sekarang kalau ada orang mengusir setan dengan nama Bapa, boleh jadi itu terjadi. Tidak tapi bisa. kan Kami udah pernah tes. ya Sering kenapa harus pakai nama Yahweh, kami yang dikejar. kenapa harus saudara? Kami Karena sudah sering orang-orang mengetes. Yahudi melakukan hal itu juga. Janganlah dulu ngomongin orang Yahudi. Kita ngomong zaman sekarang. Kalau ngomong dulu kan nggak tahu kita belum lahir. Kita Ya, ngomong. jadi yang mengusir setan ini orang Kristen aja gitu, nama Yesus. Makanya sekarang kan semua orang kan ngaku ngusir setan. Tinggal ngecek siapa yang pendusta. Nah, terus kenapa kemudian orang yang mengusir setan atas nama Yesus diusir oleh Yesus? Oh, kalau itu beda lagi konteksnya. Nanti ku jawab. Satu-satu dulu kita bahas. Satu-satu dulu. Malipuno ko tuh. Menurut Yesus, kita harus mengusir setan atas namanya sendiri. Jangan atas nama Bapaknya. Itu pernyataan Yesus kepada pengikutnya Bani Israel. Betul. Yesus berkata, ajarkanlah kepada segala bangsa, engkau adalah saksiku dari segala bangsa siapa? Dari bangsa Yudea, muridnya. Samaria sampai ke ujung bumi. Bangsa muridnya. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung-ujung bumi. Iya, sampai di mana Bani Israel itu menyebar, sampai ke situlah pergi. Ajaran Yesus itu harus diajarkan karena sampai ke ujung bumi itu di mana? Ujung bumi maksudnya itu kemana aja Bani Israel itu pergi, ke situlah ajaran Yesus. Nah sekarang saya nggak bisa. Setan Israel sama setan Cina beda, sehingga harus masalahnya Yesus itu wilayah pengajarannya hanya untuk Bani Israel, Bang Luga, nggak boleh keluar. Kalau ada besok setan di Cianjur, setan Cianjur sama setan Israel sama nggak? Yang namanya setan tinggal sebut nama Luga pasti mereka lari, Bang. Iya kan? Iya kan? Yesus aku temannya Luga, setannya lari pasti. Kan Yesus karena setan-setan itu takut sama Bang Luga. Dengerin ya. Karena Bang Luga itu rajanya jin. Yesus itu tidak pernah mengajarkan usirlah setan dalam nama Bapakku. Yesus tidak pernah ngomong begitu. Tetapi Yesus berkata usirlah setan dalam namaku. Nah kalau misalnya kau ngotot nih ya, masih tetap mengusir setan dalam nama Bapaknya Yesus, kemungkinan besar kau bisa dicakar sama setan. Gak bisa Bang, setan lihat saya aja gak bisa dia. Gak bisa dia lihat aku setan itu. Jatuh cinta kalau dia lihat aku setan itu Bang. Nah sekarang begini. Malaikat ngepecahin kepala setan enggak? Udah pernah ngeliat belum? Apanya tuh? Ngelihat malaikat pecahin kepala setan udah pernah ngeliat belum? Ada kemarin. Lagi viral itu. Kau jangan. Oh yang kemarin itu setan pecahin kepala setan Bang. Malaikat. Yang lagi viral sekarang nih. Enggak, begini Bang Luga. Kita harus mengerti dulu konsep pengajaran Yesus itu ruang lingkupnya dikhususkan untuk kepada siapa, umat siapa gitu. Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Iya, bahkan enggak masalah itu Bang. Bahkan hari ini seluruh umat Islam pun bersaksi bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Itu enggak masalah itu, enggak ribet-ribet amat. Anda dengerin ya. Yesus itu memberikan perintah kepada Anda untuk kau mengusir setan dalam nama Yesus. Kau tidak diperintah mengusir setan dalam nama Allah. Tapi itu kan cuma harus dengar dulu Bang. Yesus.
Nggak bisa. Yesus Nggak itu bisa, kalau kalau kau tunggu tidak mau dulu. mentaati, kau dipotong palanya nanti. Buktinya Yesus tidak mampu mengusir setan yang ada pada diri Yudas. Itu aja dulu. Jadi jangan kemudian saudara Luga ini menjadikan seruan daripada apa yang ada dalam kitab Anda itu menyeluruh. Kalau Bisa dikatakan baca. kalau Yesus itu mampu kemudian mengusir setan dalam arti kata dialah Tuhan itu sendiri, maka seluruh Israel, setan-setan penolakan yang ada di dalam jiwanya itu akan diusir dan Israel akan menerima dia. Faktanya kan tidak. Musuh terbesar manusia bukan setan, tapi dirinya sendiri. Nah itu dia uang. maksudnya Nah, gitu loh. orang Israel bukan gara-gara setan, tapi karena dirinya cintakan uang. Tidak, Setan Bang. sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus Tidak, berkata, Bang. Iblis yang mempengaruhi mereka sampai mereka tidak mau menerima Yesus itu sebagai utusan ya, Tuhan. karena manusianya menyerahkan diri kepada iblis, bukan. Nah, kenapa Yesus tidak mengusir iblis itu supaya mereka keluar dari manusia itu? Memilih iblis untuk jadi pacarnya, kita nggak bisa, Tuhan nggak bisa maksa. Itu kan hak prerogatifnya manusia. Tapi katanya Yesus bisa mengusir setan. Yesus bisa mengusir setan, tapi kalau manusianya memeluk dan mencipoki setan, kita juga nggak bisa larang. Jadi maksud abang Yahudi cipokan sama setan gitu? Mereka lebih memilih iblis, makanya Yesus berkata iblis adalah bapamu, bapak segala dusta. Yesus itu mengajarkan orang mengusir setan dalam nama Yesus. Setiap orang yang berani mengusir setan atas nama Bapa itu dibunuh. Nah sekarang begini Bang Luga. Oke lah, Bang Luga bisa ngusir setan atas nama Yesus. Artinya kelak Bang Luga itu akan berdiri di bawah komando orang-orang yang akan diusir oleh Yesus kelak. Oke, saya jawab ya. Kan gitu. Karena yang diusir Yesus itu adalah yang bermukjizat mengusir setan demi nama Yesus kan gitu. Ya, saya jawab ya gini. Silakan. Banyak nanti pendeta-pendeta di akhir zaman yang sudah mengusir setan, bernubuat dan membuat mujizat-mujizat itu akan ditolak Tuhan. Itu alasannya kenapa? Maksudnya pendeta diusir gitu? Ya dengerin. Alasannya adalah begini. Karena mereka setelah mereka mengusir setan, mereka menjadi sombong dan angkuh. Karena mereka sudah bisa mengusir setan, mereka menjadi angkuh dan akhirnya mereka melakukan dosa-dosa lain seperti percabulan, perzinahan. Itulah akibatnya mereka ditolak mengusir setan. Tapi bagaimana dengan 12 rasul juga yang mengusir setan atas nama Yesus? Apakah mereka ditolak? Tidak. Justru mereka dikatakan barang siapa meninggalkan keluarganya karena namaku, karena dalam nama Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat dan akan duduk di atas 12 tahta. Jadi tidak benar orang yang mengusir setan atas nama Yesus justru ditolak oleh Yesus. Itu ditolak bukan karena mengusir setannya atas nama Yesus, tetapi karena mereka menjadi sombong dan angkuh sehingga Tuhan menolak mereka di hari penghakiman. Lukas 10 ayat 30, Lukas 10 ayat 20 dikatakan, Tuhan kami udah mengusir setan dalam namamu. Yesus berkata, kamu jangan sombong, berbahagialah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi Yesus memberikan pengertian bahwa orang yang mengusir setan atas nama Yesus itu justru dihargai, justru namanya terdaftar di sorga. Tapi kalau mengusir setan jadi gini loh Bang. Karena yang menyuruh orang memerintah mengusir setan kan adalah Yesus. Tidak mungkin setelah disuruh diperintah lalu kita taatin lalu kita dibunuh sama Yesus. Nggak mungkin. Anda salah tafsir. Bukan begitu. Maksudnya gini loh Bang. Di pemberitaan ya orang yang menulis di dalam kitab Anda Markus 9 misalnya kan Yohanes laporan tuh kepada bosnya, guru kami lihat ya seorang bukan pengikutmu mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Kan gitu maksudnya. Maksudnya dalil-dalil yang Anda bawa ini sekarang. Nah Yesus mengatakan bahwa tidak semua orang yang mengusir setan demi namaku akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa dikatakan demikian? Karena Yohanes melapor, bos, ada yang mengusir setan, mengusir tuyul, mengusir kuntilanak, roh jahat atas namamu tapi bukan pengikutmu. Nah sekarang orang-orang yang seperti Bang Luga, pendeta-pendeta yang Anda maksud tadi, itu kan semua itu bukan pengikut Yesus Bang. Maka semua ini Anda termasuk Anda juga akan diusir.
Jadi kalau mengusir setan menggunakan nama Yesus itu sudah pernah terjadi, dan kita akui itu kok, bahwa setan itu diusir dengan nama Yesus. Namanya apa? Namanya Yeshua HaMashiach itu ditakuti oleh setan. Ya, meski kemudian data yang ada di dalam kitab Anda, ada juga informasinya Yesus itu dicobai oleh setan. Ada juga yang mengatakan orang mengusir setan dengan nama Yeshua HaMashiach. Tidak apa-apa, tapi yang menjadi permasalahan, banyak orang mengusir setan menggunakan nama Yesus, tapi karena dia bukan pengikut, maka dia dianggap sebagai pembuat kejahatan. Dan itu adalah Bang Luga. Salah. Jadi gini-gini ya. Oh, salah pula, Bang. Gini, Benar itu. Yohanes 3:18 ini adalah perintah. Inilah perintah supaya mereka percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Iya, mereka perintah penting. Abang, kalau itu tidak masalah, Bang Luga. Yang percaya loh. Masalahnya abang nggak percaya kepada Yesus, itu yang jadi berat. Kita ini disuruh mempercayai namanya, bukan mempercayai Yesus sebagai utusan, sebagai apapun. Loh, gimana itu kan? Mempercayai namanya, berkuasa. Terbukti kan? Nah, orang yang mengusir setan bukan pengikut Yesus juga percaya atas namanya Yesus. Coba baca Markus 9 nomor 38. Saking percayanya kepada nama Yesus, mereka mampu mengusir setan karena mereka menggunakan nama Yeshua HaMashiach itu. Nah, sekarang apa bedanya dengan Bang Luga? Dengan mereka? Sama-sama nggak percaya Yesus. Target utama adalah supaya orang percaya kepada nama Yesus. Itulah tujuan utamanya. Makanya Injil itu diberitakan. Kalau ada udah percaya duluan, justru malah bagus, bukannya malah ditolak. Bang, kalau saya sedang mensyahadatkan orang-orang yang mu'alaf, saya juga saking percayanya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, saya suruh mereka bersyahadat, bersaksi, tapi Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Bahwa untuk mengusir setan harus memakai nama Yesus. Anda tidak mengajarkan itu. Itulah jahatnya Anda. Tidak perlu, karena kenapa? Setan tunggu dulu. Manusia, nggak perlu saya menggunakan nama Yesus. Karena yang dijawab oleh Yesus pada masa itu adalah laporan dari muridnya bahwa ada sekelompok orang, ada seseorang yang mengusir setan menggunakan nama dia. Lalu kemudian Yesus mengatakan, tidak semua orang yang menyeru namaku, tidak semua orang yang mengusir setan dengan namaku itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang percaya. Nah sekarang kan saya percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus dan percaya kepada Yesus itu sendiri sebagai utusan Tuhan. Gitu loh Bang. Saya bacakan ya, Yohanes Kisah Rasul 3:16. Ini waktu Petrus menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Jadi ditanya sama ahli Taurat, kenapa orang ini sembuh? Karena kepercayaan dalam nama Yesus. Kisah Rasul 3:16. Lalu Markus 16 ayat 18, Yesus juga berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Ini tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kenapa Yesus mengatakan tanda-tanda ini harus ada? Nanti orang bisa menyelewengkan. Nanti percaya sebagai tukang kayu, percaya sebagai nabi, percaya sebagai tukang sayur. Bukan kepercayaan. Lu percaya kepada Yesus sebagai tukang kayu, itu bukan perintah. Karena dia memang tukang kayu. Tapi kamu diberikan perintah untuk mempercayai bahwa nama Yesus sanggup mengusir setan. Itu yang Anda disuruh perintah. Tapi Anda tidak mau percaya. Anda hanya sibuk percaya sebagai utusan. Anda tidak disuruh percaya. Anda tidak disuruh untuk percaya Yesus sebagai utusan. Anda disuruh percaya kepada nama Yesus, bahwa nama Yesus bisa menyelamatkan Anda dari setan-setan. Karena setan-setan ini penipu, pencuri, pembunuh, dan pendusta. Makanya Anda diberikan kuasa untuk mengusir setan atas nama Yesus. Karena nama Yesus itu dibutuhkan untuk mengusir setan. Bukan nama Bapa. Gini Bang Luga, gini. Jadi kita tidak usah sesumbar mengatasnamakan itu. Kita kembali ke data dulu. Ada orang-orang, pertama kan gini. Yang tadi yang saya beritakan ke Bang Luga terkait menduga-menduga. Kita Oke. Tunggu, sabar. Sabar, Bang. Markus 9 nomor 38. Yohanes melapor. Ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus.
Tapi orang itu bukan pengikut Yesus. Nah, coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 13 nomor 16. Ada juga orang yang tidak percaya kepada Yesus, hanya membawa-bawa nama Yesus, lalu mengusir setan. Apa yang terjadi? Orang yang mengusir setan ini padahal dia adalah anak dari imam Yahudi, menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Tapi apa yang dilakukan oleh setannya? Setannya kemudian menerkam mereka. Setannya menggagahi mereka. Mereka terkalahkan sampai mereka ini lari telanjang dan luka-luka oleh setan. Itu mengatasnamakan nama Yesus. Setannya bilang apa? Paulus aku kenal, kan dibilang. Iya, aku kenal Paulus, aku juga kenal Yesus, tapi faktanya mereka nggak percaya kepada Yesus. Hanya mengatasnamakan namanya. Mereka luka-luka ditelanjangi sama setan. Nah, yang saya khawatirkan, kalau Bang Luga besok-besok ditelanjangi sama setan juga. Loh, saya belum pernah ditelanjangi sama setan. Iya kan, masih pakaian kan masih murah sekarang. Saya sudah sering mengusir setan atas nama Yesus. Ya, saya sudah sering mengusir setan atas nama Yesus. Kalau memang masalahnya begini, Bang Luga. Saya bisa jawab itu. Kenapa setan sekarang tidak melawan kepada Luga? Kenapa? Karena Bang Luga itu tidak ada artinya dibandingkan miliaran yang lain. Bang Luga boleh kuat mengusir setan, tapi yang lain kan keok. Buat apa sih Luga ini, dagingnya juga asem, nggak manis. Dagingnya bau apok, jadi setan juga malas. Tapi kalau Bang Luga itu mempertahankan keyakinan Yesus, mempertahankan ajaran Yesus, saya percaya abang juga akan dicabik-cabik sama setan. Jangan kita menduga-duga, jangan kita berasumsi-asumsi. Bukan asumsi, masalahnya gini loh Bang. Mana mungkin ada sahabat yang mau melukai sahabatnya. Jadi ketika abang mengusir setan, mereka dengan legowo terima. Mereka nggak tega gitu loh sama abang. Namanya sahabat. Dugaan. Kita pegang ucapan Yesus. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang. Nah, hati-hati kalau dalil itu. Dengarin dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Ya. Nah, tanda-tanda ini tidak ada di dalam diri Juma. Iya, nggak masalah, Bang, nggak masalah. Bukan percaya kepada Yesus. Begini masalahnya, Bang Luga. Kayak mana saya mau mengusir setan? Sementara saya berjalan jarak 10 km, setannya sudah menjauh. Kayak mana saya mau usir? Gitu loh. Nah, sekarang abang mau ngusir setan kapan saja. Karena setannya pada parang ngerumpi dengan Bang Luga. Semua omongan kamu dugaan. Bukan dugaan, ini fakta. Abang ngaku pernah ngusir setan. Kayak mana nggak ngusir setan? Tiap hari bersama dengan setan, tidur, makan, minum sama setan. Dan setan juga nggak mau membalas karena dia pikir, wah ini kan saudara saya, sahabat saya. Duga dan menduga-duga terus, berasumsi. Ini bukan. Ini kita ada. Ucapan Yesus tidak pernah mengatakan ada si Juma yang tidak percaya kepada namaku, tapi setan sudah lari sama dia. Yesus gak pernah ngomong gitu. Jadi jangan kau tambah-tambahin ucapan Yesus. Saya kalau mensyahadatkan orang, saya mengatakan kepada dia, percayalah kau dalam nama Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, dan mereka percaya. Nah, masalahnya sekarang murid-murid yang kau ajarkan bersyahadat itu, mereka mengusir setan atas nama Yesus atau atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak bisa ngusir setan karena nggak ada setan pada diri mereka. Begitu menyebut nama Allah, setannya 10 km sudah kelempar duluan. Kayak mana mau ngusir? Susah itu. Tidak pernah memerintahkan usirlah setan dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa gitu, Bang. Kenapa nggak bisa gitu? Anda mau mengusir ayam. Anda mengusir setan dalam nama Allah. Gak bisa, Bang. Karena Yesus kita mau mengusir ayam. Ayamnya nggak ada. Kenapa mau diusir ayamnya? Itu gila namanya. Nah, kita mau mengusir setan, setannya nggak ada. Setannya pada jauh-jauh semua. Setannya ngerumpi sama Bang Luga. Kayak mana itu? Dukun santet itu berkeliaran di YouTube, berkeliaran. Nah, kalau dukun santet itu setannya banyak. Wajar mereka itu selalu ribut dengan setan. Coba kau usir. Yesus memerintahkan haram hukumnya mengusir setan dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Jangan ngarang bebas. Yesus tidak pernah memerintahkan kau usir setan dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kau lakukan?
Tunggu dulu. Tadi itu kan tunggu. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Mujizat, tanda-tanda, dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan Yesus itu hanya sebagai perantara oleh Allah. Kan itu jelas, Bang. Nah, sekarang pernyataannya, aku kalah dari Bang Luga. Kenapa? Bang Luga mampu mengusir setan. Tiap hari ngusir setan. Saya nggak bisa ngusir setan. Kenapa? Setannya sudah pada menjauh duluan. Kalau di Abang tiap hari ngusir setan, wajar. Lah setannya mepet terus. Setan itu bukan harus di rumah kita. Kita waktu memberitakan Injil, ketemu dukun, ketemu tukang santet, ketemu sakit penyakit, banyak yang cacat, itu kita bisa mendoakan sembuh atau membuat mujizat-mujizat. Ya. Di dalam nama Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh kamu membuat mujizat-mujizat di dalam nama Bapa. Tetapi Yesus menyuruh kamu membuat mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Markus 16 ayat 18. Kalau Bang Luga, kalau pernah memerintahkan kau, makanya Yesus itu Tuhan. Karena dia menyuruh orang membuat mujizat dalam namanya sendiri. Lalu Bapa siapa? Dia dan Bapa adalah satu, makanya Yesus mengusir setan atas nama Yesus. Lalu nama Yesus itu nama siapa? Yohanes 17 ayat 11. Ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Berarti nama Yesus itu adalah nama Bapa. Salah. Anda salah lagi, salah berat lagi tuh. Ngarang bebas lagi nih Bang Luga. Anda mengusir setan dan kenapa saya katakan Bang Luga itu selalu mengusir setan? Bahkan tidur sama setan. Barusan Anda setan. Di dunia ini kekuasaannya si setan memang. Makanya kita perlu ada kuasa. Iya, masalahnya sekarang begini. Bang Luga mengatakan nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Nah, yang memalingkan dan memiringkan akal Anda mengatakan itu adalah setan yang nongkrong, yang menongkrongi otak Anda, Bang Luga. Anda selalu berasumsi dan menduga-duga. Nggak bisa kayak begitu. Begini, ini saya mau bercerita pengalaman saya, Bang. Saya beli sebuah gunung, Bang. Namanya Gunung Bolangi, Bukit Bolangi. Di situ, Bang, dari sejak kerajaan Goa, itu adalah tempat pertumpahan darah, tempat eksekusi, maling, penjajah, pencuri, perampok, mata-mata Belanda, itu semua dipotong di sana. Ini kita live, disaksikan orang. Tidak ada satu manusia pun yang berani beli lahan itu. Cuman saya, Suma, Zulkifli Mabas. Orang datang bertanya kepada saya, loh, kamu kok berani sekali nak beli tanah itu? Apa yang saya takutkan? Saya bersama dengan Allah. Akhirnya apa, Bang? Kusuruh penghuni gunung itu datang ke rumah. 2 malam dia datang ke rumahku. Kusuruh dia duduk. Untung baik tidak ku kasih minum racun. Ku kasih dia kopi baik-baik. Dia suami istri datang. Apa maumu? Saya ini makhluk Tuhan. Pingin mengelola lahan itu. Saya mau bikin tempat piknik. Kayak mana menurutmu? Kau larang aku, ku hancurkan kau. Kau izinkan aku, silakan kau pergi dari situ. Datang kedua kalinya apa dia bilang sama aku? Baiklah Bang Suma, aku berangkat dari situ. Tapi satu pesanku, kata dia. Aku punya anak, usianya sudah lebih 1000 tahun. Dia tidak mau pindah dari situ, tapi dia tidak akan ganggu kau, kata dia. Ini nyata loh, ini real. Saya alami dalam keadaan tidur. Artinya itu mimpi. Bisa jadi nyata kan? Itu mimpi. Tapi aku minta Tuhan berikan aku petunjuk. Nah, itu dia datang baik-baik, nggak perlu diusir, dia pamit baik-baik. Kok abang selalu ngusir gitu? Kenapa setan itu selalu diusir sama? Kenapa selalu diusir sama abang? Ya, karena makanannya abang juga makan, minumannya abang juga minum. Marah dia, jadi ada permusuhan antara kalian. Gitu Bang. Berasumsi, ini bukan asumsi Bang. Ini yang membentengi saya, Bang. Yang membentengi saya itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu yang membentengi saya, bahwa Allah memerintahkan manusia Islam itu berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk, baik setan maupun manusia. Mengatakan usirlah setan ke dalam nama Allah. Yesus nggak pernah ngajarin itu. Ya? Nggak perlu, karena pada masa itu Yesus belum mengajarkan tentang tauhid dalam arti kata esensi hakikat yang mengutus dia. Dia hanya mengatakan percayalah kepadaku, percaya juga kepada dia yang mengutus aku. Tapi dia belum berbicara mengenai hakikat. Dengerin,
Yesus itu tidak perlu mengatakan usirlah setan dalam nama Allah atau dalam nama Bapakku, karena dia adalah Tuhan sendiri. Oh, bukan begitu. Nah, ini ku bilang, abang kerasukan setan ini. Masa adalah Tuhan itu manusia, anak manusia, dilahirkan sama manusia, dibunuh sama manusia. Inilah ku bilang, abang itu selalu mengusir setan, itu betul. Karena kenapa? Tidak semua orang yang mengusir setan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengerin. Kenapa? Karena orang yang mengusir setan bisa jadi temannya setan. Kan begitu, Bang. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa selain nama Yesus, ayat Al-Fatihahnya si Juma juga bisa mengusir setan. Selain nama Yesus. Lah, faktanya. Dengarin dulu gantian kita ngomong. Ya. Selain nama Yesus, satu dukun, titit juga. Yesus tidak pernah ngomong gitu. Yesus faktanya di Kisah Para Rasul, orang mengusir setan pakai nama Yesus, malah dia yang ditelanjangi sama setan. Itu karena dia nipu. Itu nipu namanya. Dia tidak. Dengerin ya. Dan ada itu, Bang, dalilnya. Kisah Para Rasul 19, nomor 13, nomor 16. Orang pakai nama Yesus, malah dia yang dicabik-cabik sama setan. Malah dia yang ditelanjangin sama setan. Gimana itu? Iya. Saya jelaskan. Orang kalau tidak mempercayai nama Yesus dengan hati, lalu memakai ngetes nama Yesus, itu bahaya. Makanya orang yang mengusir setan nama Yesus harus mengimani bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Tapi dia nggak bisa, Bang. Iya, nggak boleh kayak gitu, abangku. Kita kembali kepada ucapan Yesus. Ya? Iya. Yesus berkata, betul. Setan, namaku. Nah, betul itu. Itu nggak masalah. Dengerin dulu. Yesus tidak pernah menyuruh orang mengusir setan dalam nama Bapaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, bukan. Tidak begitu cara belajarnya, Bang. Yesus mengatakan, masih banyak yang belum aku ajarkan. Masih banyak yang mau aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya sekarang. Yesus belum sempat mengajarkan tentang kesempurnaan tauhid syariat, tapi keburu dia itu teraniaya. Kalau sudah mengusir setan, itu artinya sudah terakhir. Karena nggak bisa gitu. Yesus sendiri mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan. Dalam nama Muhammad bisa nggak setan lari? Bisa. Kenapa tidak? Jangankan dalam nama Rasulullah Muhammad SAW, dalam nama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, setannya bisa lari. Saya pernah buktikan itu, Bang. Saya pernah. Enggak usah pakai dalil. Saya pernah buktikan itu. Ada rumah. Tunggu bang. Ada rumah user yang dihuni oleh dukun, di mana user itu, dukun itu nggak mau keluar dari rumahnya, nggak mau keluar dia. Datang polisi, datang tentara, ya mau dieksekusi, datang camat, nggak mau dia keluar. Giliran saya datang, apa ku bilang sama dukun itu? Bapak, polisi boleh takut sama bapak, tentara boleh takut sama bapak, tapi sama saya, sekali ku pijit kau punya sakar, meledak kepala kau. Apa dia bilang? Sama pijit sakar? Hah? Ya takutlah biji sakarnya dihancurin kayak gitu, hancur biji sakarnya, mana berani dia. Ini bukan melawan daging, bro, kita melawan. Iya, akhirnya dia bilang begini sama aku, Bang, kau jangan macam-macam kau, ya polisi aja takut di sini. Iya, polisi takut, tentara takut, tapi kalau sama saya nggak berani, saya nggak ada takut sama abang. Kupijik biji peler kau sekarang, ku bilang. Apa kata dia? Kau jangan lihat saya, katanya Bang Luga, dia bilang, jangan lihat saya. Ini di belakang saya kau lihat. Ku bilang apa? Kau aja kupijit, apalagi mereka. Apa dia bilang? Jadi Bang, izinkan saya satu malam besok aku pindah ya. Pindah dia besoknya. Gimana itu? Jadi gini, ada namanya Belzebul. Belzebul adalah pemimpin setan, bisa ngusir setan. Jadi kalau yang ada di sini adalah Belzebul. Ini jangan Bang itu. Kan saya bilang, di dunia ini cuma ada dua kuasa. Kuasa Roh Kudus dengan kuasa Belzebul. Saya mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus yang turun atas nama Yesus.
Anda mengusir setan dengan kuasa Belzebul, bukan dengan kuasa Kudus Anda. Belum Anda ada ceritanya, Abang, belum ada ceritanya orang Yesus itu di dalam kitab Abang mengusir orang yang bermukjizat dengan nama orang lain. Belum ada. Yang ada yang mengusir setan atas nama Yesus, dan itu Abang. Kan gitu ceritanya. Itu kan atas perintah Yesus. Betul, mengusir setan atas perintah Yesus, tapi atas kehendak Bapa. Iya, Kan kehendak begitu. Bapa, tapi atas nama Yesus, bukan atas nama Betul, Bapa. tapi kan atas kehendak Bapa, harus atas kehendak Bapa. Kan Iya, gitu, Bang. kehendak Bapa, tapi atas nama Yesus. Jangan kau kehendak Bapa atas nama Bapa juga, itu salah, dipotong nanti kau. Nggak masalah, itu nggak masalah. iya. Saya tidak perlu nama Yesus dalam mengusir setan, ku bilang. Saya cuman sebut biji sakarnya orang itu udah lari setannya. Nah, itu namanya begitu. ajaran kau. Itu ajaran kau, bukan ajaran Yesus itu. Lah, kan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak semua orang yang mengusir setan pakai namaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kan gitu Iya, ceritanya. Tadi kan sudah jawab. Kalau orang mengusir setan terus dia sombong, ya dia tetap nggak boleh masuk surga. Mengusir setan harus tetap rendah hati, jangan jadi sombong, jangan mencuri, jangan membunuh. Oh iya, udah pasti itu. Makanya aku bilang, yang salah. makanya aku bilang, kan Abang tadi bilang ngusir setan atas nama Yesus, nggak perlu atas. Nggak boleh atas nama Allah, nggak boleh. Nah, itu artinya Anda tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, karena Yesus sendiri tunduk dan taat kepada Bapaknya. Dengerin, Kan gitu. Kehendak Bapa itu adalah mengusir setan atas nama Yesus, bukan atas nama Bapa, bukan. Tapi bukan kehendaknya bukan satu poin itu aja, Bang. Dengerin, Bapa berkehendak supaya umat di bumi ini mengusir setan dalam nama Yesus. Iya, benar. Cuman kan masalahnya sekarang orang-orang yang mengusir setan demi nama Yesus, kenapa diusir oleh Yesus? Kan saya sudah jawab berkali-kali tadi. Orang kalau mengusir setan harus tetap rendah hati, jangan menjadi sombong. Oh, saya mengusir setan, saya hebat. Yang selama ini proklamirkan dirinya mengusir setan, itu kan Abang. Kita mengusir setan bukan untuk kesombongan, tetapi untuk jadi apa? Bahwa nama Yesus lah yang bisa mengusir setan. Jangan pakai nama Allah, jangan pakai nama Bapa, karena kami sudah sering coba dalam nama Bapa setan nggak lari. Kalau saya, Bang, saya tidak mau menggunakan nama Yesus. Kenapa? Saya cari aman gitu loh. Saya cari aman. Kenapa saya tidak menggunakan nama Yesus? Saya cari aman. Kenapa? Kalau orang yang menggunakan nama Yesus masuk dalam barisan orang-orang yang akan diusir. Nah, saya sekarang, saya sendiri mengusir setan. Hanya mengancam dukunnya, biji-biji peler kau kalau kau tidak tinggalkan ini. Pergi dia dengan setan-setannya. Manusia bukan lawan kita. Paulus mengajarkan perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu di udara. Ngapain lu mijit peler orang? Roh jahat itu yang perlu diusir, bukan manusianya. Maksudnya gimana? Kita tidak perlu menyakiti dengan memencet peler orang atau memukulin orang. Roh jahat itu yang perlu kita usir dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, bukan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Yesus tidak pernah mengajarkan pengusiran setan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Yesus tidak pernah mengajarkan pengusiran setan dalam nama Bapa, nggak ada itu. Yesus mengajarkan usir setan dalam namaku. Kenapa? Karena Yesus itu adalah firman yang satu dengan Bapa. Iya, itu sudah benar. Itu sudah benar, Bang. Tapi kan setan itu banyak cara untuk mengusirnya. Saya bisa menggunakan nama Yesus, tapi nanti masuk dalam kategori orang yang diusir oleh Yesus karena mengusir setan pakai nama Yesus. Nah, saya kan bisa mengusir setan dengan cara mijit biji pelernya si dukun. Tidak bisa. Yesus tidak pernah mengajarkan usirlah setan dengan cara pijit biji peler, nggak ada itu. Iya, tapi kan paling tidak Yesus tidak pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mengusir setan dengan memijit peler biji sakar, maka aku akan usir. Kan tidak. Berarti aku aman kan? Oh, tidak, orang yang tidak mentaati, berarti kau mengusir setan, kau berdusta berarti. Kan ajarannya adalah usirlah setan dalam namaku. Itu ajaran untuk segala masa. Iya, mengusir setan pakai namanya dia, tapi nanti diusir juga kita. Percuma kan? Mending aku usir setan dengan kupiji,
Kutuncang Kan itu saya biji bilang, sakarnya itu si dukun. Kaburnya dia dengan setannya. Dengerin ya, Lukas 10 ayat 20. Orang yang mengusir setan atas nama Yesus, namanya didaftarin di sorga. Itu Lukas 10 ayat 20. Kau kalau bacanya Tapi kan ke Lukas diusir 10, juga, Bang. Lukas Itu 7 kan diusir juga orang yang mengusir setan pakai nama Yesus itu. Itu diusir karena dia mengusir setan karena kesombongannya, bukan karena ngusir setannya diusir. Karena Nggak ada dalilnya kayak begitu, Bang Luga. Ngusir setan atas nama Yesus itu diusir. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di langit. Nah, sekarang Bang Luga menuhankan Yesus itu kan bukan atas kehendak Bapa yang ada di langit. Bang Juma, ini kalau saya ngelihat YouTube-nya di mana-mana, Juma memukuli Luga, ada kan? Juma dibungkam Luga dibungkam sama Juma. Habis Luga babak belur sama Juma. Dalam hati gue, kapan lah gue babak belur sama si Juma nih? Belum pernah. Kadang-kadang gue lucu ya. Boleh-boleh saja kita memuji guru-guru Anda. Saya akuin bahwa si Juma itu guru Anda, tetapi jangan juga terlalu berlebihan. Masa setiap video Luga babak belur sama Juma? Ini aja. Juma ini sudah nggak tegang lihat dia. Tolong kalian jujur. Jujur itu disayang sama Allah. Kalau si Juma yang babak belur, bikinlah sekali-sekali Juma sore ini hampir mau putus uratnya. Apa pula? Gue bilang kapan lo gue jadi judulnya sebentar ini, konten ini adalah Bang Luga ngusir setan dengan nama Yesus. Ya bilang begitu. Versus Bang Suma mengusir setan dengan menunjang biji sakar. Hebat mana kira-kira? Kan gitu. Yesus tidak pernah memerintahkan apa yang tidak pernah diperintahkan. Jangan coba kau tambah-tambahin firman itu. Nah sekarang ada nggak perintah Yesus menuhankan dia, menyembah dia? Kan tidak ada juga kan? Makanya diusir, makanya ku cari aman. Nggak mau saya ngusir setan. Karena kau ngotot-ngotot, saya mengambil jalan tengah. Saya mengatakan Yesus memerintahkan orang mengusir setan atas nama Yesus. Kalau ada orang tidak mentaatinya, mengusir setan dalam nama Allah, dalam nama Bapa, dalam nama Yahweh, itu dihukum. Iya, betul itu. Mengusir setan dengan nama Yesus, oke. Bang Luga ngusir setan pakai nama Yesus, oke. Anda masuk dalam kategori itu, oke. Saya nggak mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi ketika ada pernyataan Yesus, orang yang mengusir setan dengan nama dia, kelak akan diusir dan dikatai oleh penjahat, kan saya aman, Bang. Abang tidak aman. Abang diperiksa dulu. Orang yang tidak mengusir setan atas nama Yesus itu hukumannya masuk neraka. Nggak ada dalilnya. Oh, ngarang bebas. Yohanes 3:18. Apa yang dikatakan Yohanes 3 di situ? Silakan. Yohanes 3:18. Hukuman bagi orang yang tidak mau percaya kepada nama Yesus. Saya bacakan ya. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mana ngusir setannya mana? Kalau engkau tidak percaya kepada dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu nama Yesus, berarti kau dihukum. Enggak, masalahnya saya percaya, Bang, dengan dalilnya ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Aku percaya kepada dia kok. Dia sebagai utusan Tuhan. Dalam nama Anak Tunggal Allah percaya nggak? Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Dia lahir atas karunia Tuhan, mukjizat Tuhan. Saya percaya dia bukan anak haram. Dia bukan dari dari sperma laki-laki. Saya percaya dia lahir mukjizat. Diperintahkan untuk melakukan itu. Anda disuruh percaya kepada dalam nama Anak Tunggal Allah. Apa arti dalam nama Anak Tunggal Allah? Di dalam nama Yesus itu ada kuasa mengusir setan. Anda percaya bahwa nama Yesus? Saya percaya. Mujizat Yesus itu saya percaya. Yesus itu luar biasa dia. Kenapa? Karena dia adalah utusan Tuhan. Dia wali Tuhan. Dia wakil Tuhan di atas muka bumi kepada Bani Israel. Yesus mengusir setan dengan kuasanya atau dengan kuasa orang lain? Kuasa Tuhan yang ada pada dirinya, kan gitu, Bang. Salah. Loh,
Kalau sudah di dalam nama Yesus, berarti itu kuasanya sendiri. Oh, Anda keliru berarti Makanya abang ini. sekarang Makanya aku bilang abang itu bersahabat dengan setan. Karena pemahaman abang dengan ajaran Yesus itu berbeda. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan itu pernyataan Yesus. Berarti mujizat yang terjadi pada diri Yesus itu adalah atas kuasa yang ada di belakang Yesus. Kan sudah kita lihat kisah para rasul 2 nomor 22 itu tadi loh Bang. Percuma abang baca kalau abang kuasa itu milik siapa? Bagaimana? Kuasa pengusiran setan itu punya siapa? Milik siapa? Ownernya siapa? Milik Tuhan yang mengutus Yesus. Oke, mana ceritanya? Coba saya kasih data yang baru. Yohanes 5 nomor 37 coba. Ayo. Abang inilah. Aduh, gimana nih abang Luga nih. 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya dan tidak pernah mendengarkan dan melihatnya. Terus apa lagi? Sorry. Yohanes 5 nomor 37 itu tadi ya? Iya. Yakin? 5:37. Iya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu loh dalilnya, kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Begini bro, begini ya. Gini. Segala sesuatu itu memang dari Bapa. Tetapi Yesus itu adalah anak tunggal. Artinya apa? Keistimewaan anak tunggal ini adalah owner. Makanya di Yohanes pasal 15 ayat 16 Yesus berkata, segala yang Bapa punya adalah aku punya. Yohanes pasal 17 Yesus berkata, segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Artinya apa? Keistimewaan Yesus sebagai anak tunggal itu adalah sebagai pemilik. Makanya pengusiran setan itu harus di dalam nama Yesus. Karena kenapa? Yesus adalah pemilik. Dengan kuasa apa Yesus mengusir setan? Dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus sendiri. Makanya Roh Kudus itu harus turun atas nama Yesus karena itu adalah rohnya sendiri. Jadi kalau Yesus mengusir setan atas nama Yesus, kuasa itu miliknya karena kuasa itu ada di dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Jadi kuasa itu adalah miliknya sendiri. Makanya Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Kenapa bukan dalam nama Bapa? Ya karena punya Bapa itu punya Yesus. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Jadi Yesus dan Bapa Juma itu sebenarnya bukan dua orang. Yesus dan Bapa itu satu orang sebenarnya. Kelihatannya seperti dua, kelihatannya doang. Karena Tuhan memakai bahasa-bahasa manusia yang kita supaya gampang mengerti. Tapi sebenarnya Yesus dan Bapa itu satu orang. Bapa itu pikirannya, Yesus itu hatinya. Jadi nggak bisa lu pisah-pisahin Bapa sama Yesus. Makanya nggak bisa. Itu konsep gereja itu Bang. Konsep Yesus itu berbeda dengan itu. Kuasa Yesus itu ada di dalam Roh, bukan di dalam Bapa. Makanya Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus ini sumber kuasa, pabriknya kuasanya Bapa. Kuasa Bapa itu ada di Roh Kudus. Kuasanya Yesus juga ada di Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini siapa? Rohnya Yesus sendiri. Berarti kan punya dia sendiri. Yesus itu bukan roh. Gak bisa gitu. Jadi Yesus mengenalkan begini Bang, sabar. Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 16 nomor 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Oke. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kenapa bisa demikian Bang? Iya. Apa alasannya? Dalam nama Tuhan. Iya, apa alasannya? Kalau misalnya tidak memakai dalam namaku, itu doa itu nggak ada yang nyampe. Seluruh bumi nggak ada yang nyampe. Nah, oke. Nah, sekarang Yesus mengatakan itu kepada orang-orang yang percaya kepada Bapa kan? Iya. Nah, sekarang ketika Yesus datang, Yesus menginginkan agar orang-orang itu percaya kepada Bapa dan percaya juga kepada Dia kan? Iya. Nah, itu dia makanya. Makanya Yesus mengatakan, percuma kau berdoa kepada Bapa,
kalau tidak melalui aku tidak akan sampai. Artinya, makanya kan saya bilang. nah sekarang ya, artinya gini, artinya sentral daripada semua pengajaran Yesus, mau doanya, ibadahnya, semua itu finalnya itu kepada Bapa yang ada di sorga, kan gitu ceritanya. Kan saya bilang, inilah salahnya kamu, karena menganggap Yesus dan Bapa itu dua orang. Lah memang dua, Yesus sendiri yang mengatakan itu, kayak mana tuh? Dengerin, ya. Oke lah dulu, terima nggak terima tapi dengerin aja dulu. Yesus dan Bapa itu bukan dua orang. Yesus dan Bapa itu sebenarnya satu orang, tapi dibikin seperti dua. Dengerin. Dari mana kita tahu Yesus itu dan Bapa tuh satu orang bukan dua orang? Satu, Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Terus yang kedua, Yesus berkata barang siapa melihat aku ya telah melihat Bapa. Lalu kenapa ini menjadi sosok seperti dua orang? Karena firman-Nya telah mengambil daging, jadi kelihatannya seperti dua orang. Padahal ini sebenarnya satu orang yang bermain. Makanya rohnya Bapa dengan rohnya Yesus namanya Roh Kudus. Jadi Bapa itu tidak memiliki roh. Rohnya Bapa satu, rohnya Yesus satu, baru tiga ada roh. Ada tiga roh. Roh Kudus, roh Yesus, dan roh Bapa. Ketiganya ini adanya cuma satu roh, yaitu Roh Kudus. Bapa itu apa? Bapa itu bukan roh. Yesus juga bukan roh. Bapa itu adalah pikirannya, Yesus adalah hatinya. Roh dari Bapa dan Yesus inilah Roh Kudus. Itu baru disebut satu orang atau satu Allah. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu orang. Bukan tiga roh. Kalau dia tiga roh, roh Bapa sendiri punya kuasa sendiri, roh Yesus sendiri punya kuasa sendiri, Roh Kudus sendiri punya kuasa sendiri. Itu namanya tiga Tuhan atau tiga orang. Nah ini Bapa, Yesus, dan Roh Kudus ini satu orang. Bapa itu rohnya Roh Kudus, Yesus itu rohnya juga Roh Kudus. Lalu Yesus apa? Yesus itu firman atau hatinya. Bapa itu adalah pikirannya. Maka roh dari Bapa dan Yesus yang bisa membuat dia bergerak namanya Roh Kudus. Makanya ketiganya itu satu Tuhan. Nah sekarang begini, kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu orang. Ya, Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 18, nomor 19 mengaku dia dengan Bapa dua orang. Gimana tuh? Yohanes 8, Bang. Begini, kalau dua orang, Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua. Ya. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Abang? Bagaimana cara mengeceknya? Bagaimana cara ngeceknya ya? Luga dengan Juma dua orang. Cara ngeceknya ada dua roh. Roh Juma dan roh Luga. Sekarang Yesus dan Bapa dua orang. Rohnya siapa aja? Roh dari Bapa itu Roh Kudus, roh dari Yesus Roh Kudus. Itu satu. Bapa dan Yesus itu bukan dua roh. Karena rohnya Bapa dan rohnya Yesus itu Roh Kudus. Oh, berarti yang takut kepada kematian itu rohnya Bapa gitu. Yang takut kepada kematian itu adalah dagingnya Yesus. Gak mungkin, Bang. Gak mungkin daging takut, Bang, tanpa roh. Gak mungkin. Mana ada mayat? Ada berita. Telah terjadi kebakaran pasar Kemayoran, 3 mayat melarikan diri. Nggak mungkin, Bang. Mayat nggak bisa melarikan diri. Kenapa? Karena sudah tidak ada roh di dalamnya. Jadi yang takut itu adalah roh yang terbias terhadap daging. Mana pernah ada mayat melarikan diri karena takut di kuburan? Itu mayat kok kenapa lari? Dia takut di kuburan. Nggak mungkin, Bang. Kita baca lagi Wahyu pasal 5 ayat 6. Anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah ketujuh roh Allah. Kenapa dikatakan Yesus ini bertanduk 7 dan bermata 7 yaitu roh Allah? Karena rohnya anak domba ini adalah 7 roh Allah itu. Roh Kudus itulah rohnya. Lalu rohnya Bapa, Wahyu pasal 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan guntur, dan 7 obor menyala-menyala, dan itulah roh Allah. Nah ini kan 7. Roh itu maksudnya kekuatan, Bang. Bukan roh maksudnya roh yang gentayangan, itu bukan kayak gitu. Tidak, salah. Bukan itu. Roh yang dimaksud itu kekuatan, dan itulah ketujuh kekuatan Allah. Bukan maksudnya 7 roh yang gentayangan itu, Bang. Salah Anda. Kekuatan itu ada di dalam roh. Roh dengan kekuatan beda. Kekuatan tinggalnya di dalam roh. Kekuatan tinggalnya bukan di dalam hati. Kalau roh yang Anda maksud itu makhluk gaib yang tidak berjasad, itu roh. Tapi kalau yang dimaksud 7 lilin, 7 obor itu 7 kekuatan. Berbeda. Nah, sekarang kalau dikatakan domba bertanduk 7 bermata 7, nah itulah wujud Tuhan Anda. Roh
misalnya Anda mengatakan roh itu adalah yang seperti Anda gambarkan, yang satu roh kudus, yang enamnya mana? Itu 7 itu adalah angka Tuhan. Itu adalah simbol aja. Nah, itu abang udah ngerti rupanya. Nah, sekarang kalau misalnya ada 7 roh, satu masuk roh kudus, yang kedua satu rohnya yang satu masuk ke Pak Bom-Bom, roh yang ketiga masuk ke Rudi Yohanes, roh yang keempat masuk ke Bang Luga. Nah, 3 rohnya kemana? Apa perbedaan roh Yesus dengan roh Bapa? Apa perbedaannya? Ya, Bapa itu tidak punya roh. Sabar dulu, sabar. Bapa itu bukan makhluk sehingga dia butuh roh untuk hidup. Yesus itu makhluk sehingga dia butuh roh. Perbedaan daripada roh Yesus dan roh Allah adalah makhluk ciptaan Allah. Roh Yesus adalah roh yang diciptakan oleh Allah yang diberikan kepada jasad anak Maria sehingga hiduplah dia, dinamailah dia Yesus. Kalau orang tidak punya roh, tidak bisa disebut Tuhan karena jatuhnya benda mati. Dengerin dulu. Tuhan gantian itu bukan roh. Iya, gantian ngomong. Kalau Anda mengatakan Bapa tidak punya roh, maka Anda sudah dibantah oleh Matius 10:20. Enggak apa-apa, enggak masalah. Dengerin dulu. Yesus berkata, ini yang ngomong Yesus. Bukan kamu yang berkata-kata di dalam diri kamu, melainkan roh Bapamu. Nah, apa tuh maksudnya? Roh Bapa maksudnya ada makhluk roh masuk ke dalam tubuh gitu. Bukan gitu, Bang. Dengerin dulu. Ya, kita kan kembali ke ucapan Yesus. Kita nggak boleh berasumsi, nggak boleh menduga-duga. Kita ikutin omongan Yesus. Yesus berkata roh Bapamu. Berarti roh Bapa ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa perbedaan roh Bapa dengan Roh Kudus? Gimana? Apa perbedaan roh Bapa dengan Roh Kudus? Roh Bapa itu adalah roh ciptaan Bapa. Roh Kudus itu adalah dalil. Jangan ditambah-tambahin roh ciptaan Bapa. Di situ kan nggak ada dibilang roh ciptaan Bapa. Roh Bapamu gimana sih? Kayak mana ceritanya? Kan dikatakan. Coba kita lihat di dalam kitabnya Bani Israel berbicara mengenai itu. Supaya kita paham, supaya kita nggak larinya kemana? Ke ajaran politeisme. Bisa enggak? Bisa enggak, Bang? Tunggu. Kita konsentrasi dulu di situ. Sekarang begini. Tuhan mengatakan diri, sabar sedikit, Bang. 1 menit. Yesus mengatakan roh Bapa itu siapa? Tunggu dulu. Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Bagaimana cara Tuhan itu menghidupkan? Dengan cara meniupkan roh ke dalam tubuh manusia. Zakaria 12 nomor 1. Kan itu. Nah, sekarang ketika Anda bertanya, apa perbedaannya antara roh Bapa dengan Roh Kudus? Roh Bapa adalah esensi yang digunakan oleh Bapa untuk menghidupkan makhluknya. Roh Kudus adalah malaikat yang digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kepada utusannya. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi gini ya, jangan dibantah dulu, dengerin aja lah dulu supaya orang-orang di luar sana tahu apa yang saya sampaikan gini. Roh Bapa dengan Roh Kudus itu sama. Roh Yesus itu bukan roh, Yesus itu firman. Firman itu membutuhkan roh. Kalau firman tidak butuh roh, dia tidak bisa bergerak karena yang bisa menggerakkan, yang menghidupkan itu namanya roh. Nah, roh dari Yesus itulah Roh Kudus. Jadi rohnya Yesus itu Roh Kudus namanya. Jadi tidak ada 2 roh. Roh Yesus 1 baru dimasukin Roh Kudus. Tidak. Kan tadi dikatakan ada 7 roh. Gimana sih abang ini? 7 roh itu cuma simbol aja itu. Tapi 7 roh, ya simbolnya 7 roh Allah. Jadi artinya simbol itu menunjukkan identitas supaya kamu tidak merubah-rubah gitu loh. Nah, rohnya Yesus ini dengan Roh Kudus ini sama. Bukan, tidak ada bedanya roh Yesus dengan Roh Kudus. Beda. Abang. Beda Roh Kudus dengan rohnya Yesus beda. Aku akan pergi kepada Bapa, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Berarti roh yang ada di dalam diri Yesus bukan Roh Kudus. Kayak mana itu, Bang? Janganlah berbicara di luar dalil, malu kita. Oke. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus turun atas namaku. Kalau memang rohnya Yesus bukan Roh Kudus, nggak perlu
Roh Kudus turun atas nama Loh, Yesus ya. Roh Kudus saya mengutus utusanku ke Makassar, ke Jakarta atas namaku, masa utusanku adalah aku? Kan tidak. utusanku, rohku itu milikku. Iya Makanya betul. Kan dengar dulu dalilnya di dalam Yohanes 16, Yohanes 14, ya. Adalah benar katamu jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Berarti rohnya Yesus harus pergi dulu, baru Roh Kudus itu datang, Bang. Jadi bukan Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Salah itu. Gini. Roh Kudus itu sifatnya maha hadir. Jadi dia tidak bisa terbatas. Jadi dia mau turun naik itu nggak ada urusannya. Tapi ya salah lagi tuh. Dengerin dulu, gantian ngomongnya. Supaya kita bisa mengerti penugasan, ya kan? Supaya kita mengerti, Tuhan memakai bahasa manusia, bahasa yang sederhana. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Karena di Yoel 2 ayat 22 dikatakan aku akan mencurahkan rohku. Itu beda lagi. Beda lagi tuh. Roh aku akan mencurahkan rohku. Jadi bukan dia mencurahkan roh ciptaannya, rohnya sendiri. Makanya rohnya Bapa disebut Roh Kudus, rohnya Yesus disebut Roh Kudus. Kalau rohnya Bapa adalah Roh Kudus, rohnya Yesus Roh Kudus, berarti kan Yesus itu kan ya sama dengan Tuhan, Tuhan itu sendiri. Nah, tapi kalau kamu sudah mengatakan Roh Kudus adalah Jibril, itu udah melenceng jauh. Karena Roh Kudus itu di Wahyu pasal 5 dikatakan anak domba Yesus bertanduk 7, yaitu 7 roh Allah. Dia memiliki 7 roh Allah, bukan ada rohnya sendiri lalu Roh Kudus turun. Tidak, rohnya Yesus itu total Roh Kudus 100%. Makanya roh Bapa itulah Roh Kudus, berarti rohnya Bapa dengan rohnya Yesus satu roh. Makanya beda. Yesus mengusir setan atas nama Yesus karena Yesus beda, Bang. Satu orang. Nah, kalau Anda juga di sini tidak bisa menangkap juga, ya setidaknya orang-orang yang di luar sana bisa menangkaplah bahwa Yesus dan Bapa itu bukan 2 orang atau bukan 2 Tuhan. Tapi sebenarnya satu Tuhan, tapi memakai bahasa manusia sehingga kelihatannya seperti 2. Tadi di dunia, di bumi, aku dan Bapa adalah 2. Ya, Yohanes 8, nomor 18, nomor 19. Bagaimana? Tunggu. Ketika di surga pun ada 3 yang bersaksi, kan gitu. Oke, sekarang saya tanya, firman Allah itu pribadi bukan? Firman Allah adalah sifat Allah. Salah. Loh, kok salah? Firman Allah itu pribadi. Artinya kalau pribadi begini, pribadi itu bisa tersakiti, bisa marah, punya kemauan. Salah, Bang. Sekarang begini, Bang. Sifat Allah tidak bisa diajak ngobrol. Misalnya kebaikan, aku pengen ngobrol sama kebaikan. Gak bisa. Kebaikan. Kenapa? Allah itu punya pribadi dan sifat. Sifat Allah itu melekat pada diri Allah. Tidak bisa kemudian, misalnya Bang Luga punya satu pribadi, tapi memiliki banyak sifat. Pemurah, penyantun, pemalu, pemaaf. Nah, apakah pemalunya Bang Luga bisa menjadi pribadi lain dari diri Abang? Nah, nggak bisa kan? Nah, karena itulah kemudian sifat Allah yang adalah kalam, firman, itu nggak bisa menjadi pribadi manusia. Firman itu pribadi. Loh, firman tunggu dulu. Firman itu adalah perkataan, wujud daripada sifat. Sifat apa? Sifat kalam. Apa itu? Kemampuan yang dimiliki oleh Allah berkata-kata. Sekarang saya tanya lagi begini, simpel aja jawabnya. Firman Allah itu pribadi bukan? Gimana? Firman Allah pribadi bukan? Firman Allah adalah sifat Allah. Pribadi bukan? Dia adalah pribadi Allah, betul. Apa? Firman Allah adalah pribadi Allah. Betul, dia adalah Allah yang memiliki sifat, di mana sifatnya itu salah satunya adalah kalam. Al-kalam. Dia mampu berkata-kata. Maksudnya pribadi itu begini, pribadi itu dia punya kemauan, dia juga bisa senang, dia juga bisa sedih, itu namanya pribadi. Jadi dia bisa berinteraksi, itu pribadi. Tapi kalau sifat itu bukan pribadi. Sifat itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi. Nah, sekarang saya tanya, firman itu pribadi bukan?
Iya, gini loh Bang. Sifat pada Tuhan itu melekat pada Tuhan itu sendiri. Nggak bisa sifatnya itu menjadi pribadi baru, nggak bisa. Oleh karena itulah kemudian, tunggu. Oleh karena itulah kemudian, ketika Tuhan itu ingin menciptakan manusia, maka dia cukup berkata dengan sifat yang dia miliki. Coba baca di ulangan di Yeremia, Yesaya 55 nomor 11. Atau Mazmur 33 nomor 9. Baca di situ. Ketika Tuhan berfirman, maka segalanya jadi. Ketika dia memerintahkan, maka semuanya ada. Begini itu ya. Sifat Allah. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu punya 3 pribadi karena dia punya firman, berarti ketika Tuhan mengatakan jadilah bumi, jadilah siang, berarti Tuhan itu menjadi siang, kan tidak. Jadilah hamil Maria, yang dihamilkan itu adalah Tuhan, bukan. Tidak begitu, Bang. Oke. Pribadi itu ada, ya, firman itu adalah pribadi. Makanya Yesus bisa menjadi manusia. Kalau firman adalah sifat nggak bisa jadi manusia. Sifat tidak bisa menjadi manusia. Sifatnya tetap aja jadi sifat. Sifatnya kesel, sifatnya marah. Marah itu bukan pribadi. Tapi firman adalah pribadi Allah. Artinya. Gimana ceritanya, Bang? Gimana ceritanya Anda mengatakan bahwa firman itu adalah pribadi? Firman itu adalah Allah, pribadinya Allah sendiri. Makanya Yesus bisa sakit hati. Bisa marah. Karena dia bukan Allah. Karena dia adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari sifat Allah. Allah menciptakannya dari sifat kemampuan Allah mencipta. Dengan cara apa dia menciptakan? Dengan cara berfirman. Jadilah Yesus, jadi Yesus. Makanya kan gini, kita tahu siapa Yesus itu bukan dari asumsi, tapi dari tindakan-tindakannya dan perbuatannya. Sudah jelas. Kalau Yesus itu dengerin. Kalau Yesus itu ciptaan, setan-setan tidak akan pernah takluk kepada namanya. Karena mana ceritanya bawa setan lagi, Bang, sementara Yesus aja dicobai sama setan. Iya, dengar dulu. Nama manusia tidak pernah ditakutin setan, seperti Muhammad, Musa, Paulus. Itu nama-nama manusia tidak pernah ditakuti oleh setan. Tadi sudah kubilang tadi, ada setan kupiji biji pelirnya. Masih abang ngulang-ngulang di situ. Itu cuma kebohongan itu. Itu bukan kebohongan loh. Ini disaksikan sama ajudan-ajudan saya, dengar loh ini. Iya, jadi gimana itu? Kita pegang bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa setan takut sama nama Allah. Setan takut kepada nama Juma. Setan takut kepada nama dukun atau nama siapapun. Orang boleh-boleh saja nipu. Namanya tukang tipu, iblis kan penipu semua, tukang tipu, tukang bohong. Anda salah, Bang Luga. Salah. Yang diperintahkan kemudian untuk takut kepada Allah adalah jin dan manusia. Bukan setan. Okay, Tuhan tak butuh setan takut ke dia. Anda udah pernah ke surga belum sih? Saya? Nah. Saya sering ke surga, Bang. Kenapa rupanya? Makanya susah. Kalau orang belum pernah ke surga jatuhnya. Bang Luga, ketika saya mulai takbir, saya itu sudah di surga. Allahu Akbar. Itu kamu alam saya sudah di surga, Bang. Bukan di surga. Kita sudah melihat ya, khususnya para nabi-nabi Tuhan. Kita sudah melihat ya, setan-setan di neraka itu sudah cerita sama kita. Apa cerita? Oh, kalau itu saya nggak sampai ke sana, Bang, karena saya masalahnya setannya 10 kilo itu sudah menjauh. Maju selangkah, mereka mundur 100 langkah. Aku maju selangkah, mereka mundur 500 langkah. Gimana mau jumpa sama dia? Itu kan cerita kau. Ini. Lain cerita kalau saya jumpa dengan Bang Luga, itu baru saya ketemu dengan rajanya setan. Sudah banyak. Kan gitu, Bang. Dengerin, sudah banyak 100 bahkan di atas 100 orang sudah pernah dibawa ke surga dan ke neraka. Itu setannya sudah mengatakan bahwa yang kami takutin di seluruh alam semesta ini adalah nama Yesus. Luga. Ini kesaksian dari mantan murid rahasianya Lucifer langsung dipilih dari 120 negara. Dia terpilih dari India. Itu mantan muridnya. Itu nanti kamu baca kesaksiannya di buku Mukandi, ada tuh di Google, nanti saya kasih. Dia bersaksi bahwa setan-setan itu paling takut sama nama Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan.
Nah sekarang ku beritakan kesaksian ini kepada kamu supaya kamu jangan terlambat. Kau jangan Kalau yang namanya, terlambat. sekali lagi saya katakan Bang, itu bukan jadi ukuran Bang. Itu bukan jadi ukuran. Setan-setan juga takut kepada Satria Baja Hitam. Iya. Apakah kemudian Satria Baja Kamu Hitam kan itu adalah Tuhan? Tuhan kamu kan itu tidak mengatakan butuh setan takut sama sama dia Bang. Yang harus takut kepada Tuhan itu adalah manusia, bukan setan. Ngapain setan takut kepada Tuhan, ulang tempatnya di Nah, neraka setan kok? tidak takut sama manusia loh. Makanya kau ditipu. Setan Iya, itu kan emang. dikatakan bapak segala pendusta. Tunggu Kau dulu. kan berdusta, kan? Setan itu tidak takut kepada manusia karena memang dasar setan itu bukan untuk kemudian menakut-nakutin. Ya, setan itu membisikkan ke dalam hati manusia agar menjauh dari Tuhan, bukan menakut-nakutin. Nah, sekarang kenapa setan itu tidak menyentuh daripada orang-orang tertentu? Bukan karena orang itu gagal berotot atau apa, tidak. Karena dia percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Setan itu tidak berdaya untuk memperdayakan dia. Gitu. Makanya aku bilang tadi, kayak mana saya mengusir setan? Saya selangkah maju ke depan, setannya sudah lari 500 langkah. Jadi nggak bisa jumpa. Berbeda dengan Bang Luga. Bang Luga duduk, setannya pada ngumpul. Ya kan? Bang Luga baring, setannya pada ngumpul. Nah, kalau Abang lagi kesal, tendang setannya terlempar. Abang bersin, setannya terlempar. Kenapa? Karena dikerumuni setan. Saya nggak bisa ngusir setan. Masalahnya setannya nggak ada di sini. Iya kan kamu yang mengatakan, bukan Yesus yang mengatakan. Yesus berkata setan penguasa dunia ini setan. Jadi saya kan tidak mengikuti omongan kamu. Yesus yang berkata, usirlah setan-setan dalam namaku. Yesus tidak. Gimana saya mau mengusir setan? Setannya nggak ada. Ya sekarang saya mau dengerin omongan Yesus karena Yesus itu sudah mati dan bangkit sementara kau bentar lagi mau mati. Jadi saya nggak mungkin dengerin kau. Iya, masalahnya sekarang saya mau mengusir ayamnya nggak ada. Gimana tuh? Sekarang kita ini mau dengerin kau apa mau dengerin Yesus? Yesus berkata, usirlah setan-setan dalam namaku. Artinya apa? Jangan kau bantah. Oke, kenapa setan itu harus diusir? Karena setan-setan itu sudah dimasukkan ke dalam tubuh-tubuh babi. Jadi orang yang kemudian makan babi, ya kemungkinan besar setannya ikut masuk. Abang ingat kan ketika Yesus mengusir setan-setan masuk ke dalam tubuh babi kan? Ya kan? Ada ratusan babi yang kerasukan setan. Nah, di dalam tubuh babi itu ada setan. Makanya tidak menutup kemungkinan dilarangnya orang makan babi karena pada diri babi ada setan. Jadi orang yang makan babi sama halnya orang yang memasukkan setan ke dalam tubuhnya. Makanya tetapi untuk mengusir setan itu Yesus memberikan perintah. Iya, betul. Maka dari itulah kemudian orang-orang yang mengusir setan dengan nama Yesus, di antaranya ada yang dikatai oleh Yesus sebagai penjahat. Kan gitu. Benar nggak? Yesus yang memerintahkan, tidak mungkin Yesus menarik lagi ucapannya, kan Yesus. Matius 7 itu loh Bang. Masa Abang nggak percaya sih? Bilang dari tadi, itu kau salah tafsir. Nah, menurut Abang siapa? Siapa yang mengusir setan demi nama Yesus yang akan diusir oleh Yesus? Siapa menurut Abang? Itu adalah para pendeta-pendeta yang jatuh kepada dosa kesombongan karena masuk nggak di situ? Masuk nggak di situ Bang Suma? Masuk nggak? Kau nggak masuk di situ karena kau ya syukur alhamdulillah. Ya syukur. Artinya sudah terjawab kan? Saya nggak akan diusir oleh Yesus. Yang diusir menurut Abang itu adalah pendeta. Ini ada dua hukuman. Hukuman yang pertama adalah pendeta-pendeta yang sombong karena mengusir setan atas nama Yesus. Lalu ini hukuman yang kedua lebih jahat, lebih gila lagi. Orang yang tidak percaya nama Yesus itu akan dilelepin ke dalam lautan api. Nah, kebetulan sekali saya percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Tapi karena itulah mengusir setan atas nama Yesus. Ya untuk apa? Kan udah aku bilang setannya nggak ada di sini. Bukan ngomongan kau yang didengar. Kita dengerin omongan Yesus. Abang suruh saya ngusir setan, tapi setannya sudah nggak ada. Kita nggak butuh omongan kau, kita butuh omongan Yesus. Yesus bilang usirlah setan dalam namaku. Ya udahlah Bang kalau gitu, karena ini udah maghrib.
Udah maghrib di sini, udah azan, Oke, jadi tolong setannya nanti udah pada lari. semua channel yang menampilkan debat saya sama Juma, jangan bilang lu jangan begitu. Jangan bilang. Baper ya? Gini, Sebentar. Saya belum ada waktu mengedit video ini. Nanti juga bisa saya rubah apanya, tapi tolong kalau bikin judul yang normal-normal aja. Jangan, aduh, Juma berhasil lagi, Luga terbungkam. Jangan begitu. Ini Luga baper. Stop, jangan. Ya deh, nanti ku ganti. Nanti Luga berhasil mengusir setan. Setannya adalah setan banci, kan gitu ya? Ya, bilang aja gini. Di dalam nama Yesus, Luga memproklamirkan nama Yesus, dan Juma dan seluruh pasukannya gemetar. Nah, itu aja. Iya. Lagi berkali-kali dibuka. Iya, enggak Juma sholat. Udah dulu, saya pamit dulu Bang Luga, thank you ya dialognya ya. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Paling tidak, ya saya apa yang kuceritakan itu sebagian ada sebagai hiburan, sebagian ada benarnya gitulah. Nama toko dan pemainnya itu hanya sebagai pemeran pengganti aja. Gitu Bang Handi ya, makasih ya Bang Handi. Oke, teman-teman yang lain, Dinda Tahta, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luga itu kalau setan itu punya jenis kelamin nggak sih Bang Luga? Ada cewek cowok ada. Oh, cewek cowok ya. Jadi bisa mengawin dong dia. Kalau setan di neraka bisa kawin, tapi kalau malaikat-malaikat yang di surga enggak. Pantesan dia banyak banget beranak cucu ya. Dia udah lepas dari tugas, main mulu dia kerjanya. Begini Kak, menurut Bang Joma tadi itu, orang yang sering mengusir setan itu artinya dia bersahabat dengan setan. Jadi kalau nggak ada setan, buat apa yang mau diusir tuh setan nggak ada, buat apa diusirin? Bukan pendapat Juma. Mungkin preman itu Bang. Iya. Kita dengerin ini pendapat Yesus. Yang kita mau dengerin ini pendapat Yesus yang sekarang duduk di atas, bukan pendapat lo yang lagi nongkrong sebentar lagi yang mau ke neraka. Gimana? Pendapat Yesus gimana tentang Yesus? Pendapat Yesus gimana tentang setan? Yesus kan bilang, usirlah setan-setan dalam namaku. Itu pendapatnya dia. Nah kita wajib taat, nggak taat dipotong pala masalahnya. Buset. Coba praktekin gimana formulasi bahasanya mengusir setan atas nama Yesus, seperti apa? Ya, Yesus kan berkata, usirlah setan-setan itu dalam namaku. Kalau Yesus sudah bilang usir setan dalam namaku, jangan kita ganti-ganti. Oh, dalam nama Allah, oh dalam nama Bapa. Jangan Jadi, kita ngajarin Yesus, jangan. Iya, caranya gimana? Ya misalnya kalau ada setan, ada orang kesurupan, atau ada orang misalnya mandau, atau santet, atau apalah, langsung bilang begini, dalam nama Yesus, keluar setan. Dan ke dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Gitu aja cukup. Begitu, pergilah kau setan, begitu ya? Tapi sebut dalam nama Yesus. Oh, disebut jangan nama pada Yesus. lo ngusir, nggak lo sebut nama Yesus, nanti muka lo dicakar. Kalau mengusir nama setan atas nama Paulus bisa juga, nggak bisa? Ya nggak bisa. Iya. Atas nama lu boleh nggak? Karena gini, nama Yesus itu adalah nama Tuhan. Makanya di Yohanes 17 ayat 11, ya Bapa peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Filipi 2 ayat 9, bahwa Allah telah mengaruniakan nama di atas segala nama. Ini adalah nama yang tidak ada lagi bandingannya. Ini the name above all name, nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di sorga dan di bumi dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Makanya tidak boleh orang mengusir setan pakai dalam nama Allah. Bagaimana ini Jelaga? Bagaimana Matius 7:23? Apa gara-gara itu? Pasti ini. Ada di kitab. Langsung mengerocok jadi Pak Yus, sabar Pak Peter, ini lagi diskusi loh. Bentar. Gara-gara itu ya? Janganlah. Jadi tidak boleh orang mengusir setan pakai nama Bapa, nggak boleh. Dalam nama Bapa nggak boleh, itu haram, itu hukumnya. Dipancung tadi. Tidak boleh orang mengusir setan pakai dalam nama Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Itu yang ngomong Yesus.
Orang wajib mengusir setan atas nama Yesus, wajib hukumnya. Enggak perlu atas nama Bapak ya, enggak perlu pakai Nggak Bapak. boleh, itu haram. Mana sih? Aduh, suaranya Bang, waduh. Suaranya nggak bagus. Harus atas nama Yesus. Suaranya nggak Karena bagus kenapa? Bang. Karena sudah Berempat. diberikan bahwa Allah telah memberikan nama di atas segala nama kepada anaknya. Karena nama Yesus itu Kalau adalah Yesus nama Yunani Ntar gimana? dulu, janganlah dulu, ntar dulu, belum kelar, gantian. Kan selesai Bang Joma. Terus kemudian Bang Luma coba diulang lagi, kan berantakan kan? Kebanyakan suara kan? Gimana Ya, Bang Luma? Diulang. Jadi tidak boleh orang mengusir setan atas nama Allah yang Maha Kuasa, nggak boleh. Terus Tidak boleh orang mengusir setan atas nama Bapa juga nggak boleh. Atas nama Yahweh, atas nama Yehuwa nggak boleh. Harus atas nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada anaknya. Jadi itu nama Bapaknya sebenarnya. Jadi kalau mengusir setan, Bapak nggak perlu terlibat. Kan Yesus bilang, usirlah setan dalam nama Yesus. Hanya sebut nama Yesus. Nggak perlu nyebut nama Bapak nggak perlu. Nggak boleh nyebut nama Bapa dalam nama Yesus, karena Bapa itu bukan nama. Misalnya gini, usirlah setan atas nama presiden lah. Nama presiden sopo, gitu kan gitu kan. Terus Bapak itu bukan nama. yang menciptakan setan siapa sih Kak? Yang satu-satu dulu pertanyaannya. Iya. Makanya nama Bapa itu punya nama. Nama Bapa adalah Yesus. Yesus itu sudah diberikan kepada anaknya. Jadi nama Yesus itu nama Bapaknya itu sebenarnya. Oh iya. Jadi Bapak itu Yesus sendiri. Nama Bapa itu Yesus. Yesus itu Tapi firman. bukan Bapa. Namanya Bapak adalah Yesus, tapi Bapak bukan Yesus. Nama Yesus itu adalah nama Bapa. Iya. Tapi kan saya bilang bahwa firman sama Bapa ini sebenarnya satu orang, tapi beda bagian. Oh iya. Beda Makanya jurusan. Nama Bapa itu Yesus sama Bapa itu sudah satu orang, cuma beda. Bapa itu pikiran, Yesus satu hatinya. Iya. Jadi kalau misalnya nama Yesus itu nama Bapa. Iya. Karena Yesus sama Bapa itu satu orang, bukan dua orang. Enggak, gue pengen nanya nih Kak sama lo. Gimana caranya bisa ngusir atas nama Yesus? Bukannya nama Yesus ada dalam iblis ya? Di bawah kuasa iblis ya nama Yesus ya? Yesus Gimana kan ceritanya? berkata, ya sekarang kan kita kan ngomong kan menurut pendapat Yesus, bukan menurut pendapat lo, bukan pendapat gua. Iya, ya justru itu kan di kitab kamu Yesus itu nama Yesus itu ada di dalam iblis Kak. Gimana ceritanya terus ngusir iblis, Artinya nama ngusir Yesus di dalam setan? iblis apa itu? Dasar ayatnya mana? Ya buka 1 Korintus pasal 5 ayat 5 itu. Nama Apa? Yesus itu ada dalam iblis loh Kak. Coba Apa? bukain. 1 Lo baca Korintus. Bung Andi coba dibukain dong. Apaan? 1 Korintus pasal 5 ayat 5. Kami serahkan kepada iblis di dalam nama Tuhan gitu. Iya, namanya Yesus ada dalam iblis Kak. Itu artinya, aduh. Lah, tertulisnya gitu, masa aku mau Itu bantah. artinya tidak